إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذي أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat, insyaallah semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tetap terlimpah kepada Rasulullah, contoh dan tauladan kita sepanjang hayat di kandung badan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali setiap khutbah khatib berwasiat khususnya kepada al-fakir, khatib pribadi maupun para jemaah. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas amaliyah kita, kualitas ibadah kita, ayyukum ahsanu amala, sebaik-baik bekal menuju kampung akhir adalah bekal iman, bekal takwa. Insya Allah hadirnya kita siang ini di masjid yang kita cintai ini, Allah catat sebagai hamba Allah yang mukhlisin dan hudin, terpuji terbaik amal ibadahnya selagi hidup insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat hinggakan Allah singkat waktu kita perjumpaan siang ini tanggal 23 Jumadil Akhir. Kira-kira di penghujung Jumadil Akhir kita akan masuk bulan Rajab, bulan istimewanya Allah. Izinkan menyampaikan tema Rajab, bulan tarjih. Dalam kitab Zakatul Wa'idin dijelaskan bahwa bulan Rajab adalah bulan ditakhiril badan, bulan pembersihan diri, adalah khusus jasad kita. Untuk memudahkan pemahaman ini, Abu Bakar Al-Baqi, ulama masyhur pada zamannya, menjelaskan bahwa bulan Rajab itu ibarat menanam, bulan Sya'ban menyiram,
dan bulan Ramadan memetik hasil atau panen raya. Beliau mengatakan bagaimana mungkin orang bisa memanen lipatan pahala, segala amal ibadah diterima, diampuni segala dosa, jaminannya surga yang bernama buah dari proses dan ikhtiar yang menanam di bulan Rajab, dia menyiram di bulan Sya'ban dan panen di bulan Ramadan. Logikanya tidak akan pernah terjadi. Hanya orang yang menanam, hanya orang yang menyiramlah yang akan memetik hasil. Logikanya bagaimana mungkin panen raya tidak pernah menanam apalagi menyiram. Berbagai kitab hadir rahimahumullah mengupas tuntas tentang keistimewaan bulan Rajab yang tinggal hanya berapa hari lagi agar tidak terlewatkan dengan sia-sia. Umur yang melekat kepada kita tahun baru yang baru menghitung hari agar lebih baik dari tahun kemarin dan tahun esok lebih baik dari hari ini. Ada istilah selama bulan Rajab yang pada akhirnya menstimulus kita agar istiqomah dalam iman, Islam dan ihsan kita sampai masanya wafat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, para ulama guru-guru kita, Rasulullah pastinya menuntun kita. Disebut bulan Rajab itu adalah bulan syahrullah, bulan istimewa. Apa makna keistimewaannya? Bahwa bulan Rajab itu adalah dilipat gandakan segala bentuk amal kebajikan, diganjar pahala-pahala yang luar biasa, terbesar sampai terkecil tanpa terlewatkan sedikit pun, dan menghapuskan segala dosa-dosa sebesar apapun, termasuk sebesar bulan Allah. Bahkan salah satu riwayat mengatakan, siapa orang di bulan Rajab mampu melaksanakan puasa sunnah 1 hari saja, Allah tutup baginya 1 pintu neraka. Disitulah para ulama dan guru-guru kita sampai hari ini mengajarkan doa di mana matanya sangat kuat dan tidak bisa diperdebatkan. Kami doa luar biasa kuat, mustajab, matanya kuat sangatnya. Apa doanya yang sering kita dengar dan kita baca dari guru-guru kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sebuah pengharapan penuh jiwa dan raga kita dalam rangka menjemput agar kita mampu memanai bulan Rajab. Berkahilah ya Allah kami yang hadir semua ini. Sampaikan kami di bulan Ramadan, namun sebelum itu ada bulan Sya'ban, berkahi kami pun semuanya. Ini doa terus dipanjatkan oleh guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Karena bulan Rajab adalah bulan kesempatan kita membersihkan diri. Disitulah nilai Sya'ban istimewanya. Oleh karena itu, kalau tahun kemarin sholat kita kurang khusyuk wal wudu, tahun ini bulan Rajab ini kita istighfar, kita bermuzakarah, kita berintrospeksi diri. Tahun ini harus lebih baik. Yang kedua, ketika tahun kemarin mengkhatamkan Al-Quran tidak mampu 30 juz, tahun ini harus lebih, bahkan setiap bulan harus 30 juz khatamkan Al-Quran. Disitulah ganjaran pahalanya yang tidak ternilai dan ampunan terhadap dosa-dosa kesalahan kita dihapuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, dari Islam 6 yang disebut keistimewaan bulan Rajab itu, yang kedua adalah Al-Ashab. Al-Ashab ini artinya mampu kita maknai bahwa Allah akan kucurkan rahmatnya seperti hujan, bukan hanya sekedar gerimis tapi hujan lebat. Selebat-lebatnya kucuran rahmat kepada umatnya. Bagi siapa? Bagi
bagi orang-orang yang bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia bertobat di hadapan Allah, di situ Allah limpahkan nurnya, cahaya-cahaya Allah bagi dirinya, sehingga kuat imannya, mantap akidahnya, bagus akhlaknya, baik prasangkanya. Inilah orang-orang yang mampu memaknai bulan Rajab bersama Allah. Itu pula lah yang Allah tegaskan. 3 ayat Allah tegaskan tentang Al-Asr ini. Yang pertama, wa tubu ilallah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu sekalian tanpa kecuali wahai manusia yang punya hati, yang punya akal pikiran. Untuk apa? Wahai orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu jadi orang-orang yang beruntung. Tersirat dari tafsir ayat ini bahwa Allah sesungguhnya memerintahkan orang beriman supaya jadi orang yang beruntung, bukan orang pintar, bukan orang cerdas. Ini sering jadi perdebatan di antara kita. Banyak kita orang tua meminta anaknya jadi pintar, meminta anaknya supaya cerdas, tapi lupa dengan perintah Allah meminta supaya jadi orang yang beruntung. Apa bedanya? Karena redaksi Al-Quran la'allakum tuflihun bukan dipintar jadi orang pintar atau orang cerdas. Karena orang-orang yang beruntung itu pasti soleh dan solehah, pasti pintar, pasti cerdas. Karena orang pintar, orang cerdas belum tentu beruntung. Karena hancurnya suatu peradaban, hancurnya suatu saat itu karena orang pintar, karena orang cerdas tidak soleh. Kalau orang bodoh dan tanda kutip melakukan tindakan kriminal, yang rugi paling 2.000, 3.000, 10.000. Tapi ketika orang pintar, orang cerdas melakukan kebohongan, melakukan modus-modus yang pada akhirnya menipu kita, rakyat bangsa Indonesia bukannya rugi dunia akhirat, tapi satu negara, satu bangsa hancur lebur. Peperangan yang terjadi itu kena pintarnya manusia, kena cerdasnya manusia, tapi tidak beruntung. Dan orang pintar, orang cerdas tidak ada jaminan beruntung. Tapi orang beruntung pastilah dia pintar, pastilah dia orang cerdas. Itulah makna dari la'allakum tuflihun. Di bulan Rajab dituntut kita, yo istighfar, yo taubat, pulang mandi taubat, sholat sudah taubat 2 rakaat, istighfar yang banyak. Karena ulama besar Syekh Abdul Hamid bin Al-Laifus dalam kitab Kanzun Najah seluruhnya disebutkan siapa orang yang istiqomah pagi dan sore, siang dan malam istighfar 70 kali, maka Allah hapuskan dia dari siksa kubur dan jaminannya terbebas dari siksa neraka. Masya Allah. Karena bulan Rajab adalah salah satu bulan haram. Gencatan senjata tidak boleh menumpahkan darah di bulan Rajab. Maka untung ada usia kita di kandung badan. Mari kita bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia kulikul insan dhaifan lemah. Hadir ke dunia karena dosa dan kesalahan kakek kita bernama Nabi Adam. Tidak pernah merasa bersalah, sesungguhnya disitulah kesalahan yang mendasar. Oleh karena itu bertobatlah, mohon ampun kepada Allah, perbanyak istighfar. Innallaha yuhibbut tawwabin yuhibbul mutatahhirin. Penegasan Allah yang kedua, sungguh dan sangat sungguh Allah mencintai dia yang bertobat dan membersihkan dirinya setiap saat dan waktu. Dia yang lain Allah terus kembali. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung lagi orang-orang yang membersihkan dirinya, yang mensucikan dirinya. Murnilah orang-orang yang mematuhinya. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.